Anda kembali menyaksikan program One on One. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Siap. Pak Menteri, ini belakangan beredar kabar informasi ada larangan toko retail modern beroperasi di sekitar wilayah Koperasi Desa Merah Putih. Benarkah larangan tersebut, Pak Menteri? Ya, saya kira inilah bahayanya media sosial yang mungkin sebagiannya tidak bertanggung jawab dalam bermedsos ya. Dan saya kira ini perlu kita ambil pelajaran. Kita boleh menyebarkan berita, tapi jangan berita hoax. Ya, jadikan media sosial itu untuk kita melakukan kebaikan. Jangan menyebarkan fitnah. Atau apalagi membuat propaganda dan provokasi. Yang akibatnya itu mengganggu stabilitas atau mengganggu hajat hidup orang banyak. Nah, yang ditanyakan Mbak Pena tadi, memang dalam 2 minggu terakhir, ini saya yang korbannya, ya kan? Jadi di media sosial, TikTok dan lain-lain itu, seolah-olah saya bicara akan menutup warung. Nah, itu AI, ya kan? Dan saya nggak pernah menyampaikan itu satu kesempatan apapun. Nah, maka untuk tertibnya bermedsos, karena saya lihat yang netizen yang baca atau merespon dari AI itu banyak yang percaya. Ya kita juga mungkin nggak nyalakan mereka, mungkin mereka juga belum terlalu memahami atau karena terlalu cepat merespon itu tanpa melihat apakah ini benar atau enggak. Nah maka untuk menghentikan ini kami akhir Juli kemarin dan kemarin juga baru 1 hari yang lalu tim Kemendes datang ke Mabes Polri, Mbak Pena, untuk mengadukan yang membuat fitnah ini. Jadi Menteri Desa, Menko Pangan nggak pernah bilang mau nutup warung, tuh nggak pernah. Dan itu nggak mungkin terjadi. Saya kan orang desa, nggak mungkin itu. Dan itu arahan Bapak Presiden, termasuk badan usaha milik desa atau toko kelontong. Saya langsung tanya Bapak Presiden waktu bulan puasa tahun lalu, ketika Kopdes dibentuk, saya bilang, Pak, gimana Pak Presiden? Ada badan usaha milik desa di desa itu, atau ada kegiatan ekonomi lain, sama-sama jalan. Tidak boleh saling meniadakan. Jadi ini fitnah besar. Jadi saya minta hentikan itu dan saya minta tangkap tuh orang. Karena menurut saya ini tidak sehat yang begini, ya. Jadi janganlah mengganggu program yang mulia ini diganggu dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Apalagi itu meresahkan masyarakat. Ya, istilah saya itu kalau nggak bisa membangun, ya jangan merusak, itu lebih baiklah. Ya kan? Atau kalau tidak bisa membantu pemerintah, jangan merecoki, cukuplah. Ya. Jadi kita sebagai anak bangsa, sejatinya kita sama-sama punya tanggung jawab membangun negeri ini. Minimal hati kita ini bersih. Tidak boleh menyebarkan fitnah dan hoax itu. Nah, salah satunya karena itu saya pastikan 100% hoax dan berita fitnah, saya sudah lapor ke Mabes Polri untuk menangkap orang itu biar ada efek jerah. Jadi jangan main-main bermedia sosial karena itu ada undang-undang juga, undang-undang ITE. Ya kan? Jadi boleh kita punya kebebasan, Mbak Pena. Tapi kebebasan kita itu dibatasi dengan aturan yang ada. Jadi jangan tidak bisa kita semena-mena, tidak bisa kita melakukan apa saja tanpa tanggung jawab atau tidak sesuai dengan fakta. Itu akan ada akibat hukum. Nah maka saya minta betul dengan Pak polisi, sekali lagi tangkap orang itu proses hukum, dipublish. Nah mudah-mudahan yang lain tidak ikut-ikutan. Karena harus kita hentikan yang begini, tidak sehat begini. Ya. Kita nggak ngomong, dibuat seperti ngomong. Dan yang kita nggak enak itu ada masyarakat yang terprovokasi, ya. Akhirnya menyerang pemerintah, kemudian mencaci maki pemerintah. Sementara pemerintah kan nggak melakukan itu, gitu. Justru pemerintah dengan adanya Kopdes ini, Mbak Pina, ingin berkolaborasi. Ya, ingin berkolaborasi. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditiadakan, gitu loh. Maka kita menganut itu, kata Bapak Presiden itu, kita ini bukan Superman tapi super team. Bagaimana Kopdes nanti bersama dengan UMKM? Bagaimana nanti Kopdes bersama dengan warung-warung kecil? Bagaimana Kopdes bekerjasama dengan badan usaha milik desa? Jadi ini nggak ada dalam sedikit pun benak kita untuk mematikan kelompok usaha yang lain. Justru kita kaderan Kopdes ini ingin di desa itu ekonominya bergerak secara masif dan tidak ada yang ditinggalkan. Jadi saya pastikan berita bahwa Menteri Desa, Menko Pangan Pak Julius ingin menutup warung itu fitnah besar.
Dan sekarang kita minta itu diproses hukum. Oke. Tapi kan sebetulnya aturan toko retail itu ada ya Pak Menteri? Ya? Ada. Kalau retail modern ada. Yang ngatur itu Menteri Perdagangan. Misalkan lokasinya di mana, jaraknya berapa, boleh dibangun di mana, tanggung jawab sosialnya bagaimana, ya itu retail modern diatur. Nah kemarin juga misalkan ada yang ditutup di Lombok Timur, kemudian ada di Bulukumba, retail modern yang tutup ya, nyalakan saya lagi itu. Sementara bupati menutup itu karena retail modern itu salah aturan. Nah publik kembali lagi dibelokkan. Karena retail modern itu katanya saya dengar nggak bayar pajak lah, tempatnya salah, ya kan? Ya itu memang harus ditertibkan. Jadi kita bernegara ini ada aturan main.